Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Alhamdulillah. Sekian telah mujaki para alim, para ulama, para kiai, setuju sepuh, setuju tokoh masyarakat, khusus dzikri semoga Kiai Haji Ali Ridho, Kiai Isman, setuju Kiai Salaeh, setuju Ustaz Syartina Ta'amatul Asmana, satu bersatu tanpa mengurangi rasa ta'awud para ajunan, setuju tokoh masyarakat, saya hadir majelis itu sekumpul baik, saya ngagungin tempat itu keluarga, kalau pejukan setuju pengurus untuk batu pengurus MWC, Ustaz Didi, setuju pengurus ranting rantingnya lampu laut, sebetulnya kau lah menjadi setuju lah. Kau bimbing ngiring ngabdina setuju ngatur puji syukur. Alhamdulillah dan ajunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kau ajunan saat makin kesokan serang Allah kamu bisa pol-pol bersilaturahim majelis insyaallah mubarakah itu. Amin. Moga-moga pembagian dan kegiatan itu dari awal kata saya lagi ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga abad barokah bermanfaat. Amin. Dan tidak serang ajunan saja strategi keluarga dan masyarakat. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu lamuka terus ke atur da ajunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun fakta tindak serang ajunan saja kenal mati lan para rabu saja sebutan kala mujaki dan kala serang ajunan kaitu saja insyaallah arbaaki pengurus-pengurus dari Jamiyah Nahdlatul Ulama saja lagi setuju kaitu warga NU baik setuju pengurus atau sebagai pengurus kempang kangkui menentukan identitas warga NU kaitu atahlil amulon dan lain-lain. Sanaos beni pengurus NU, beni warga NU, tapi warga organisasi lain, tapi kasokan amulon, kasokan atahlil eki pada sarang warga NU atau Nahdliyin eki sami. Hanya beda perkumpulan, beda gerakan, tidak jadi masalah. Islam tidak mempermasalahkan itu. Bahkan lebih jauh dari kaitu para rabu Dimin Abul Hasan Al-Asy'ari kaitu ajabu engkau tak ngaperakinah ahlul qiblah isyhadu alayya anni la ukaffiru ahlal qiblah. Dan hum yushiruna ila ma'budin wahid karena dia pada menuju Allah Rabbi. Di selama ki salat kaitu Abu Hasan Al-Asy'ari engkau tak bengal ngajak kafir. Selama jadi orang kira salat. Perkara terjadi perbedaan wa inna makhtilafuhum bi ikhtilafil ibarat, ajrikun perbedaan dalam ilmunya saja. Tapi atena sama-sama menuju Allah. Lah dari itu kaitu ulama-ulama itu kaitu jadi longgar kepada aliran-aliran di luar Islam. NU tidak menyalahkan karena ulama-ulamanya memberikan contoh, mengajarkan. Itu dalam trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ke Ahmad Siddiq Jember itu merumuskan telok ideologi atau telok keyakinan orang NU. Si telok nomor 1 yang dalam akidah, si nomor 2 yang dalam fikih, si nomor 3 yang dalam tasawuf, triloginya. Lalu itu dalam gaula ajunan yang dalam akidah sareng pendiri-pendiri NU, ulama-ulama para aulia diarahkan dari kedua imam. Itu kaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nomor 2 Imam Al-Maturidi. Artinya kita kaitu sebagai warga Nahdliyin iki sareng para muassis diarahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Pas kocak kita kocak orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang ngikutin Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengajarkan tentang Allah itu ngakungin dupolo sifat si wajib, ngakungin dupolo sifat si muhal, ngakungin sifat jesto, itu Abul Hasan Al-Asy'ari. Sifat si wajib dak Rasul lempak, si muhal dak Rasul lempak, si konggang dak Rasul ya situ, masih kocak sikat.
pas kocak akidah 50 kayak itu Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari kayak itu dalam akhir hayatnya ada bu kayak muridnya isyhadu alayya anni la ukaffiru ahlal qiblah liannahum yushiru ila ma'budin wahid. Enja engkau tak bengal ngapiraki orang mungkin apa jangan dia apa-apa alirna aja tak pun karo masalah ilmu. Ini kata pun Abu Hasan Asy'ari percaya pada Allah. Dan ketika itu cek pun Ki Afifuddin Muhajir dari Sukaraja Ki Odi semakin itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kayak itu gara-gara ada buka itu ulama-ulama NU menjadi longgar kepada aliran-aliran yang lain. Mereka itu barangkali ciri khas kita tak gampang menyalahkan orang. Bahkan lebih jauh lagi tante-tante. Dengan orang-orang yang beda akidah, orang-orang di luar Islam pun masih ada pegangan-pegangan dari Abu Bakar, pegangan-pegangan dari ulama, dari kitab-kitab hadis, dari tafsir-tafsir Al-Quran, bahwa kita tetap saja baik dengan mereka. Masya Allah itu mereka. Makanya apa tadi? Sejagat sekali itu. Lambangnya tali jagat. Kayak itu dari ilmu nah. Pas muncul menjadi lambang tampak seperti itu. Muntah yang dari ilmu nah saya ngerti ya cek secukut. Abo kayak itu odi, abo langsung manusia sama apa ini. Di bagi NU semua manusia itu adalah saudara. Jadi NU itu gampang tertawa, tapi bagi orang-orang yang semua orang adalah musuh sulit tertawa. Sebentar-sebentar salah, sebentar-sebentar orang itu kafir, sebentar adalah dosa. Ya itu sulit tertawa orang seperti itu. Makanya bawaannya orang keras itu ya tidak mungkin tertawa dalam keadaan keras gitu ya. Maka orang yang tertawa itu adalah orang yang tenang gitu. Tidak bisa tertawa kalau tidak tenang. Itu filosofi ajaran hikmah dari keyakinan. Maka itu tak perlu diragukan untuk dalil-dalil ngadon para ulama. Para ragu sering wujud. Dalam kesempatan makin dan gula karena kita sedang membahas ulama. Dan gula dekat itu namung maca akinah beni ngaji dan gula ngaji de singaran kitab Abu Yazid Al-Bastami Al-Majmu'atus Sufiyal Kamilah. Itu kumpulan-kumpulan kalam-kalam bersih yang sangat sempurna dari seorang Abu Yazid Al-Bastami. Itu seorang wali besar. Ini kata Abu Nah, balagani anna Allah Ta'ala yaqulu man atani munqati'an ilayya ja'altu lahu hayatan la yamutu fiha wa man atani munqati'an ilayya ja'altu lahu mulkan la yazul wa man atani munqati'an ilayya ja'altu iradati fi iradatihi. Kaito debuna Allah sidepak da Abu Yazid Al-Bastami. Entah depak langsung tibi dari Allah ke Abu Yazid atau mungkin depak dari guru nah atau dari malaikat. Jelas kaito depak. Tapi wonten kula pribadi curiga perasaannya ke depak langsung di Allah. Karena yang wali itu nang kitab selain disebut tadi biasa wajar Allah, Abu Dabu biasa melihat Allah, tapi dengan mata hati. Kita tak pada rasa naso dengan mata kepala. Karena Allah jika bernimah laut tak suara tahu. Tapi jelas terang arti. Senang sekali. Eki benih dan gula sih ngalamin membaca nang kitab nang hikam nang ihya itu orang wali dari dan gula. Jadi gula ni kecuriga langsung. Dari mata guna Allah, siapa Abu Yazid, balagani depak kesengko Allah ada sangkuna sapa Allah Ta'ala ada diki Allah yaqulu ari ajabu. Dari mata guna Allah, man atani sapa se datang kesengko guna Allah. Mongko tian hale ceke. Napa saya maksud? Ceke dari lain Allah. Artinya orang seodin yang kuyang kok sampai putus dari selain engkau. Kalau tak anakku, nikah kan sepadamu dengan nikah kalau di mata kita kiai-kiai yang memang secara zahir ampun masih mengaku ke Allah Ta'ala seperti itu. Buat siapapun masyhur terkenal agar dia pendiri NU ketika nikah orangnya seperti itu. Kan pun masyhur dengan bukti barokahnya pun terasa. Jadi itulah yang ada dalam kalimat ini. Ini di NU ini ada. Ya di luar NU ya ada senikah. Benih pas nang NU mulai tapi kita sedang bentar keluarga kita tibi, rumah tangga kita tibi. Kayak itu.
Manatani mengkoti anilai siapa sing masih tongongku kangko mengko cegat diri selain dan membalis dari Allah. Ja'altu lahu hayatan la yamutu fiha. Ja'altu atatiaki sekok lahu kangku orang jeria hayatan kehidupan la yamutu saya tak mati ya orang jeria fiha yang dalam kehidupan ini. Artinya apa? Orang wali nikah dengan Allah di terus la yamutu tak tahu mana mati kok beda kun polana kun di mata sekte. Tapi kan kamu meluat, kamu kuat mata gula ban ajunan itu bangsa guna Allah. Ki kuat dan guna Allah. Tapi di mata kita mati, Allah cabut dia tak mati. Engki Allah bakul si kuat dan sahabat. Siapa waliullah, wali besar Abu Yes. Tak sekte. Tapi kena itu kaulah ajunan nikah senang. Ternyata para aulia muasisi nikah ki abengin kita karena ki odi. Dan contoh banyak kejadian bukti-bukti yang bisa menjadi penguat dari debu itu. Bahwa ki odi ini kok buktinya ada. Bukti-bukti banyak. Mungkin panjenengan juga pernah merang debu-debu informasi mengenai hal itu. Nomor 2 debu Allah. Wa man atani munqati alilai ja'altu lahu mulkan la yazul. Orang yang kongko masih tonggang kok bingkok itu dia ebrinah keraton saya tak kira hilang mulkan kan NU ini seperti sebuah kerajaan besar malah pondok-pondok pesantren yang pendirinya wali-wali kan jaya sampai sekarang. Kita sebagai mukmin ampun yakin setuju terjadi kesokan Allah. Lah kita lihat baik itu pondok pesantren yang borokannya besar sampai sekarang kita semua lahir dari pondok itu ataupun Nahdlatul Ulama. Itu kerajaan. Coba kita bandingkan dalam pelajaran sejarah kerajaan besar itu Majapahit. Kekuasaannya Majapahit menjangkau mana? NU itu cabangnya 194 negara, PBB hanya 193 anggotanya. Pasti kerajaannya lebih besar itu. PBB pun palsu. Ada hak veto. Hanya 2 orang anggota ABK bisa menggugurkan 100 berapa yang menginginkan Free Palestine, ternyata gagal Free Palestinnya. Jadi itu bohong. Kalau NU lihat ajarannya seperti apa. Ini kerajaan yang betul-betul benar. Ini mulkan layazul. Karena wali yang mendirikan. Senomor telok debun Allah ini kasih dahsyat montan terus. Ini dahsyat saja, tapi kayak itu sepertinya jangan ke debun Allah. Senomor telok. Wa man atani mungkot yang hidayah ja'altu iradati fi iradatihi. Ada tiaki seko de karep orang dia dalam tangkaran. Karep dia teti tangkaran langsung. Masya Allah para rabu. Mak tak sakti ya. Cek rengan napas itu karep langsung mustajab maksudnya. Cek karep Allah. Ja'altu iradati fi iradatihi. Ada tiaki kok dia kasawakan orang dia dalam tangkarap ya. Jadi melambat ceki pada cerita perang-perang rewoli pas ngocak ti bom geger semangka. Aku semangka bom. Mungkin jajal tu iradati fi iradati mata bisa. Ya ulil Bangkalan, ya si Mas Ali Habib Yahya, maka ini Habib Lutfi Pekalongan nang alas roban. Ada entek ke Nawawi Banten. Abul jemaah duhur. Para duhur para tada, lah para tada ke Nawawi kita Rabu, debun ge holil. Ada mau nang tak beda duhur Ayo, apa yang ke Mekah bain? Duhur ki banyak disah dari Jawa Tengah langsung alonjek sedang tekan ke Mekah. Mak bisa. Jajal tu iradati ini kedalilan apa yang boleh mak sakte. Tak usah terangkat, tak usah aja karena di masih tunggal Allah langsung sakte. Jadi mau saya kan ki usaha masak, ki usaha riyadhah, ki usaha tes pertemuan. Urnya nikah. Tak usah. Dan nikah pendiri NU itu orang seperti itu. Kira-kira NU yang menjadi kasokan nake Holil Bangkalan dan Aulia Sadain bisa dikalahkan? Tidak bisa. Nikah situng dalil pun situng baca benar. Kita kuat nikah pun situng nikah. Para Rabu dari Abu Yazid dan kula ngajak para ajunan dan tretan pengurus jamiah Nabiyah Nabi Jamaah seterusnya
ngereng kita olatin debuna Ki Hasyim Asy'ari. Debuna Ki Hasyim Asy'ari karena kita nikah orang NU, pengurus NU sakaitah. Baini wa bainakum fil mahabbati nisbatun masturatun fi sirri hadzal alam. Nahnu alladhuna tahababat arwahuna min qabli khalqillahi tinata adab. Ini kan syair-syair yang dahsyat. 2 bait, 2 bait. Ini menceritakan Ki Hasyim dan pengurus NU. Luar biasa. Mereka gula mantap karena gula pernah baca hadis dari Rasulullah, mun firasat orang mukmin ya nur Allah. Fa ittaqu firasatan mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah. Apa seperti pandangan dari orang wali ya jadi nur Allah. Dari Kanjeng Nabi. Ini kata gula Ki Hasyim. Baini wa bainakum fil mahabbati nisbatun. Di antara engkau dan engkap diri ya satu dalam cinta. Engkau cinta ke engkap diri cinta engkau. Okay. Masturatun fi sirri hadzal alam. Cinta kita itu disimpan oleh Allah di balik alam raya. Di balik alam ini ada gelombang cinta yang mengikat Ki Hasyim dengan kita. Ini Nahnul ladzuna tahababat arwahuna. Kita ini orang-orang yang sudah saling mencintai min qabli khalqillahi tinata Adam, sejak sebelum Allah menciptakan tanahnya Nabi Adam. Cinta kita sudah ada. Ampun. Arya yang wali yang gula Arya penyair kelas biasa di jalan gula. Jadi usaha apa? Kero cari ya. Usaha ngerti kau cari ya. Ketika laban ngerti masuk kate membentuk kepribadian. Ilmu nikah akan membentuk kepribadian. Kepribadian kita dibentuk ilmu kita sendiri, dibentuk informasi yang masuk ke kita sendiri, dibentuk oleh asumsi-asumsi yang ada di dalam persepsi kita, di dalam mindset kita. Kita itu seperti apa? Ya seperti pengetahuan kita. Semakin aktina ajunan ampun uning, jadi pengurus NU itu seperti itu. Ikatan cintanya sebelum manusia diciptakan sudah diciptakan. Yang bilang waliullah, kira-kira terbentuk seperti apa sekarang kepribadian kita dengan itu. Maka namun Ki As'ad nika jabu mun guleh tretan NU dari Bulun Kolek sampai ke Somsom. Tak bisa yoba namun Ki As'ad. Tak bisa yoba mun guleh nika Ki As'ad. Dan dulu saya akan tak nikah soal pihak. Mungkin ini kepunjak lah ini. Masa cek dari gelombang cinta bagi Hasyim Asy'ari. Nya dia magantena tak bisa. Nikah. Cuma cek pun ketum si samangken usianya. Siapa yang dimaksud kalian itu? Apa kita ini masuk di dalamnya? Tunggu dulu. Berat ya kan? Berat. Coba Ki Hasyim di antara saya dengan kalian. Baini wa bainakum. Mukhatabnya aku. Tetapi siapa yang dimaksud kalian di sini? Toreh merujuk langsung ke guru Ki Hasyim. Sang-misan dulu. Tadi. Masa dia mau terbang kata gitu. Cek umur jantung kan tujuan berat. Merujuk ke Ki Khalil Bangkalan sama Ki. Kemarin di Budi merujuk ke guru Ki Khalil. Ya. Dia tengah tas. Coba Ki Khalil Bangkalan sabdika. Sehingga mau tadi pengurus NU ya niat kutu karena Allah. Sampai aniat saya coba arwah pada bandeng albiah kamu tawi jahin wa malan manahat pada ban orang saya berjuang bangkit untuk hanya mencari jabatan dan uang. Nah, yang bisa menghindari niat-niat seperti itu, gula yakin itu yang dimaksud Ki Hasyim Asy'ari baini wa bainakum. Masya Allah. Ini saya jauh ini sangat murid, sangat waliullah, termasuk Ki Majid Tebetah. Ini kan nang bait nang alfiah nika nang babu i'malis bil fa'il nang pertengahan sekitar halaman bait 536. Wajrur awin syikta bi'alladin khafat kamuktawi jahin wa malan manahad. Ini kata Buna Ibnu Aqil Lamba. Ternyata di Khalil yang kuit separuh bait yang terakhir kamuktawi jahin seperti orang yang mencari pangkat dan jabatan, wa malan dan harta, manahadah orang yang
Nahdlatul Ulama. Sebelum NU ada kata-kata Nahdlatul pun yang kuibi Ibnu Aqil. Ternyata NU nikah diinisiasi ke Khalil Bangkalan dengan jabu Nahdlatul. Kamu tagi jahil wa malan man Nahdlatul. Nikah mengagungkan NU nikah seperti di luar kemampuan akal. Tercipta namanya saja. Lambang saya bilang sangkauan pian nikah seguga bina manusia kita. Tidak. Kimon gula makai bani ayat Al-Quran kini kata patah ibu sama ilmu jauh. Tiba ada proposan. Walaupun makin ini kan gulangi beketak kan ini batas gula ni kan. Bani senap paling kan. Ketak. Jaga itu para rabu. Di gula ker hari ini bani ayat Al-Quran tapi siapa sih lukis dia bani olah bani gay bani orang yang gula. Nika waktu tertutup kiai Dahlan Abdullah nika. 2 tahun senyari nika, 2 tahun nika tak nemu nika. Mau tamat lah para dari saling di Hashim Dahlan. Mau tamat lah para lambangan beda ya. Aduh tak maki kayak benih tak nyari. Dia pelukis nih, pelukis bisa tak nemu. Mak bisa tak nemu dia buat pelukis. Yang kira dengan saya lukis organisasi na ajunan ban ke Khalil tak kok salah artinya mau kena lukis ban serban lepas komputer di sinar tadi are pas tadi lambang tak lama are tak kok tak cocok ya apa tulinya are langsung ke daging kan tahajud tertib berpanah wirid yang tertib ni kembali gini kan atas kami perak muncul gini kan yang banyak bintang Rasulullah nak tengahan sahabat sempak kanan ulama sempak Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Bakar si kacir, pas tadi sana gini kan si nggak tengahan raja gini kan beni jisam su gini kan saya sama gue seroban gini kan udah dong kan nyari pakai sampai mati tak air bumbu aja gitu iya muji tadi kan bagus nih jadi kita sama ini menjauh langsung kau lain nih jadi kapan Rabu enten syiar ini dari waliullah cek enteng kaki apa ini cek terapus orang cek gede mana guru mana santria di nolok nyujung tinggi saya taruh sekali para Rabu itu itulah tabun ke Khalil Bangkalan kutukan Allah bentak bisa membenarkan Allah tak kira abid pas dibudi tak kira bagusnya mana tak bisa muntah ikhlas kita tak bisa mak boleh masuk ke NU karena mata NU ini dahsyat terasa betul barokahnya cepat waktu nemu jalan keluar soal berat ya pasti yang penting dapat jalan keluar tidak gampang orang dapat jalan keluar itu ada yang berat ada yang ringan tapi tidak dapat kita ini pasti berat berjuang NU pasti berat tapi jelas dapat keluar jalan keluar buat bisa ganggu jalan Bulawak kan diuji tahun yang lalu ternyata runtuh yang uji itu rekayasa nasional tapi pionir ambasador yang dipakai justru berbaiat ke NU si Hanan itu ternyata tak bisa dilawan NU itu jadi alhamdulillah nyala Bulawak saya akui Allah Ta'ala sebagai contoh kekuatan NU yang di balik rekayasa yaitu karomahnya nyala Bu Mekase pas kamu rasa Latin mereka gempar jadi terbaik anak-anaknya itu. Adanya saya Pak Agung Dewi Allah ya dan Kak. Ya Allah tunjukkan saya kepada orang yang bisa memberikan petunjuk perjuangan saya ke depan. Jangan nanti. Oleh dari umroh bini ada retak. Mas, gula kerong kaki ya abdi tak habis. Ke siapa? Ke Marsuki Mustama. Kan montuk nang kasa. Mayu kok ngambil baru kakinya. Tangan masuk kayak itu. Dapat kajian ke Marsuki andicang-dicang mak tertarik. Hanan saya keluaran dari Timur Tengah kita tertarik ke Debunu PWNU Jawa Timur. Kalah ilmu. Mak senang aja cabang Kiai Hanan. Kiai, saya minta izin sampean jadi musik saya. Ya, saya terima. Ana Rodin anta. Debunu kayak masuk ke Mustamar. Ya, kok rida buat tidak murid. Jadi murid dah. Semakin gula masuk AKNU ya. Ya, tapi kudu ketahui orang karena kan bersalah di Puri Makassar. Eki nikah tabit padang pola gula oning tacaretan rekayasa ini kebetulan andi kan cekanit kecompo cerita pada Rabu tadi cek ke mainan mah tidak teman cek ke boy alat makanya penyampainya mana
Muktamar NU ke-27 di situ Bondo tahun 84, mereka kegelisahan para kiai untuk membawa NU kembali ke Hito 26 itu disepakati. Akhirnya Muktamar ke-28 tahun 89 di Kerapia dirumuskanlah oleh Kesahal Mahfud garis-garis Hitoh NU itu seperti apa. Ada 9 poin. Kalau kita baca, bukan NU itu tidak berpolitik. Yang namanya Hitoh itu tidak membawa NU ke politik, tapi warganya disuruh politik. Titik. Sedikit. Mun pas lihat NU kembali ke Hitoh, tak oleh politik. Pas orang NU nyerok tak politik, mereka gundu, mereka gendeng. Itu ikut siapa? Mana ada Hitoh begitu? Ulama-ulama kita menyuruh kita menggunakan hak berpolitiknya sebagai warga negara, tapi jangan bawa NU. NU hanya memberi panduan 9 dari jana politik. Mereka saya kocak asyasa aliyah saliyah, politik tingkat tinggi yang luhur. Jadi NU itu punya 2 pandangan tentang politik. Pertama siasa aliyah saliyah, yang kedua siasa safaliyah. Siasa tingkat rendah itu apa? Politik praktis yang hanya cari malan wajahin. Kamu bagi jahin wa malan, hanya cari jabatan dan uang. Itu rendahan kata NU. Warga NU jangan kayak itu, tapi kayak yang diucapkan di Khalil Bangkan itu, lillahi ta'ala man atani muqati'an ilayya. Mereka apa 9 poin di ampin yang mereka pada apa? Aduh, kasih kata poin-poin. Wan Abu Dawud masalah politik ada di Al-Quran. Ala inna hisballahumul gharibun. Dawun Allah ke Rasulullah dan umat Islam. Ala ingat-ingat inna hisballah sa'ungkunna. Tentaran Allah ni kasera. Orang si berjuang kangkui menegakkan kebenaran. Humul walibun. Dialah mereka orang-orang yang pasti menang. Saya ada Allah. Gak usah ragu. Cuman ini ayat Rasulullah melarang siapapun menerangkan ayat dari akalnya. Maqala fil Qur'an bi ra'yi, siapa yang menerangkan Al-Qur'an dengan akalnya, fa asaba, maka benar, faqad akhta. Dia betul-betul keliru. Karena Quran itu suci, akal itu nisbi. Meskipun benar tidak boleh. Terus macam menerangkan Al-Qur'an. Ya pakai Quran yang lain. Pakai ayat yang lain, pakai hadis, pakai sunnah. Karena semuanya suci, selevel. Sunnah Rasul dan ayat itu selevel, bukan akal yang selevel. Ayat Pak termasuk ayat kesimpulannya apa? Ayat Pak termasuk hadis kesimpulannya apa? Hadis Pak termasuk hadis kesimpulannya apa? Hadis Pak termasuk ayat apa? Inilah ulumul tafsir. Dan itu yang bisa ulama. Yang hafal ayat, hafal hadis, lafdan maknan wa muradan wa ijazatan, itu ulama bukan kita. Jadi jauh di sana itu ada saudara kita yang suka menerangkan Al-Quran dengan akalnya. Orang itu jangan ikut. Gimana? Oh itu tidak boleh kok ikut. Itu Imam Al-Asyuyuti ya dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran bab 8. Kalau Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikutip hadis Nabi apa? Lebih parah lagi. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falitabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menerangkan Al-Quran dengan akalnya, bersiap-siaplah menuju tempatnya di neraka. Diancam oleh Rasulullah. Makanya kita kalau ingin tahu maksud Al-Quran itu lihat tafsir-tafsir ulama. Nah, gula ampun nyengok apa yang dimaksud menang ini oleh Allah. Yang pejuang-pejuang kebenaran itu pasti menang kata Allah. Ini kan gula nyengok nang tafsir turun di Khalil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, tafsir Marah Labib, Tafsirul Quran Al-Munir. Siapa Syekh Nawawi Banten ini? Nikah sayyidu ulama il-Hijaz, gustinya seluruh ulama di Mekah. Mekah sebelum dikuasai Wahabi. Itu sayyidu ulamanya, junjungan ulamanya itu Nawawi dari Banten. Makin ngocak orang Banten tapi morok di Mekah. Bakon Paleman di Raja Paleman. Selama 7 bulan pada ban PT tak nemu korpi. Ma ulama aku dua ke siapa, setia aku dua ke siapa. Njok komentar dia tak ngaji njok. 7 bulan akhirnya di Raja Sro abeli boleh. Aku balik ke Nawawi. Pas morok sampai situ. Mereka dapat gelar
Sayyidu ulama Hijaz al-Muhaqqiq al-Mutaqqi. Beliau itulah yang mengizinkan berdirinya NU. Tapi beliau masih minta izin dulu ke Sunan Ampel. Jadi kelompok intelektual muda kayak Abdul Wahab Asbullah dan teman-temannya di Surabaya menggagas pemikiran-pemikiran bagaimana Indonesia itu bisa merdeka dan bisa Islam itu hebat di Indonesia. Muncullah kelompok Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Wathon. Akhirnya kesimpulannya butuh satu lagi perkumpulan yang hebat. Ngadep juru bicaranya ke Ki Hasyim Asy'ari, yaitu Ki Abdul Wahab Asbullah, karena beliau gurunya, tapi keduanya sama-sama berpihak di Bangkalan. Akhirnya Ki Hasyim, ada Bu, engkau tak bakal mengizinkan montang kurus Bangkalan tangit ini. Dan tak engkau Ki Amit kakek Holil, engki ya, Amit kakek Holil. Oh iya, Hasyim, engkau tak bakal mengizinkan ke Abdul Wahab Bancakan Jadi akan kau di Indonesia dan terbentuk jamiah sebelum Tangku Rusai Banten mengizinkan. Dan nikah, suku pas buat serobat, pas waktu udah besar, lambang apa kebay, teriak, aduh mah, cetoro, pakai ilmu ikut. Akhirnya Nawawi jawab, ya jawab tak bengalin, tak bengal ulama. Sebelum izin dari Sunan Ampel. Padahal Lombok pun 700 tahun di situ. Engki guys, detail itu kok Amerika dengan Sunan Ampel ya, engki. Wah, mah bisa. Orang siapa orang Amerika orang semata. Tak lama dibaca sih dulu sebab ada. Lah yang mutu kita tak setet Sunan Ampel ni kan. Kita masih bisa bagi orang tertentu. Gus Dur bisa. Pakai 5T masih. Kalau Nawawi langsung kecelekat. Ambil ke Sunan Ampel. Raden Rahmat kaitan anak-anak Indonesia ke organisasi teman yang untuk Islam seri titip Rasulullah ke ajunan sedimi itu rasanya dari tahlil mulon. Oh iya mengizinkan ajunan. Iyalah izin dari kok. Ini NU. Penjaganya saya Nabi hadir. Azimatnya apa? Tongkatnya Nabi Musa. Yang kedua apa azimatnya NU itu? Tasbihnya ke Holil. Apa lampirannya? Kalau tongkatnya Nabi Musa ayat 17:21 surat Thaha wa tilka biyamin ya Musa. Kalau tasbihnya Khalil, lampirannya dua nama Allah, Al-Qahhar Al-Jabbar. Kata dia Musa, mari pas. Dia kata Nawawi itu begini, ala inna hizballahi humul ghalibun. Ingatlah tentara Allah itu pasti menang. Menangnya itu dengan apa? Bil hujjah, dengan pengajian Lailatul Ijtimah. Dengan argumen-argumen kebenaran dalam Islam orang akan berubah. Kalau kita sampaikan yang benar itu seperti apa, maka harus ngomong kita itu. Tapi mau tak tahu. Iya gitu, ini sampai yang soal maksud. Konslet. Hujah-hujah yang dimaksud yang tak bisa dibantah lagi seperti Gus Baha. Kalau ngomong, mau dibantah bagaimana? Oh, teriak-teriak, bid'ah asalaman mari ngelok salam. Icat kok Gus Baha. Kalau akan menikah jadi mata bid'ah, kalau kecik HP mata bid'ah. Kenapa asalaman bid'ah? Aku diberi akal lama tapi Khalid wasallam firam dah jauh mati akal ini tadi. Aku diberi akal di Gus Baha, diberi tadi. Ini lah itu bil hujjah, runtuhkan semuanya. Nah, jadi Islam itu menang karena adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok, pesantren, kampus, pengajian. Islam itu besar dari itu. Siapa? Mungkin Nawawi Banten. La bisyauka, bukan dengan politik. Mana ada politisi bisa membesarkan Islam? Yang ada membesarkan perutnya. Lihat di dunia, saya ingin buktinya. Buktikan satu saja politisi yang bisa membesarkan Islam. Meskipun Erdogan Turki itu berkata, orang baik harus masuk politik, kalau tidak masuk maka politik dikuasai orang jahat. Tetapi mana ada politisi meskipun baik, meskipun tidak jahat, bisa kalau hanya membangun infrastruktur negara ya bisa, kalau hanya tidak korupsi ya bisa. Kalau berbicara membesarkan Islam, tunggu dulu, bukan kelasnya, tapi kelas para dai, kelas para ustaz, kelas para ulama, kelasnya pondok pesantren, kelasnya perguruan tinggi. Nah nih, lebih tertarik kemana kita ini? Mohon gue pribadi lebih tertarik ke al-hujjah daripada asyauka. Bahkan di Nawawi terasa kiulah bidaulah, bukan dengan kekuasaan. Politik dan kekuasaan tidak bisa menjadi jalan besarnya Islam. Kemenangan itu bil hujjah, dengan adanya dakwah pengajian. Nikah. Coba kita rujuk kepada Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dengan kafir Quraisy. Dari 5 poin perjanjian itu semuanya merugikan Rasulullah, tapi masih ada satu poin nomor 3. Yang Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat yang itu sampai khawatir, ini gimana ya Rasul? Ini semua kesepakatan merugikan kita.
Tenang, kata Rasulullah. Ini ada poin nomor 3. Apa? Boleh berbicara tentang Islam. Tapi kata tak nak kerja bicara ni kebahaya. Ya ada. Selama 10 tahun nikah, ndak wah. Acaca. Islam tidak iya. Ngerti orang. Masuk. Diburi nak banyak. Setelah 10 tahun gencatan senjata selesai, haji wada Rasulullah. Ni tak keren kafir di Mekah. Mak cik banyak dari Islam. Ya jadi begitu caca masalah. Itu kemenangan kita nih kan kalau caca, tapi caca sebenarnya saya bisa mengerti pikiran orang, saya bisa ngubah hati orang. Itulah jalan kemenangan Islam. Asalnya orang nikah sengka saya berjemaah, kalau bukan ngerti apa fadilahnya saya berjemaah. Asalnya orang nikah tak masuk ke Islam, masa ngerti masuk. Argumen. Itulah jalan kebesaran Islam. Dan berkembang besar. Kalau ingin tahu bagaimana Islam dan lawan-lawannya, buka tafsirnya surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar wa hama bainahum ila akhirnya. Kaisa tinggal lailatul istimewa berikutnya saja. Baik. Siap. Semakin bulan Rasulullah. Bagaimana dengan Khittah NU 26 yang digagas tahun 89 di Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren di Kerapyan? Rumusannya apa? Dianjurkan seluruh warga NU menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dengan cara berpolitik yang sangat terhormat. Kenapa? Tidak boleh ambil uang haram misalnya. Itu tidak boleh uang haram. Nah, semakin pertanyaannya, apa hukumnya money politik? Hukumnya itu kalau ingin halal harus bisa memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, yang mencalonkan bukan bajingan. Itu di kitab I'anah. Yang mencalonkan itu bukan bajingan. Dan nama untuk mengetahui bukan bajingan, cukup dohiron. Tak oleh selesai kedua nama orang ini. Kapanlah penampilannya baik, kesannya baik, oleh masyarakat dibilang baik, ya baik. Itu. Karena pun ada teks ongkung murni asli ini kan mas pertama. Kita terjerumus kepada ikut campur hak orang itu haram. Akadah khulfi umurinas itu haram. Orang urus orang ini kan haram. Satu. Yang kedua, mau tahu detil kepribadian orang itu tidak boleh. Cukup orang itu lihat penampilannya saja. Itu dari Rasulullah. Orang ini kan kadang ngontak aneka ilmu. Orang isari kalau dulu. Bukan begitu Allah itu. Makanya orang noduh zina nikah kok itu mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung ketika zakar itu masuk ke farjinya. Itu tak mungkin. Telok tak terima. Nah boleh pun sandal, apa boleh pun video nang Bali. Tak cukup secara agama. Tak cukup. Kenapa Allah bikin syarat yang tak mungkin? Untuk melindungi nama baik pelaku zina itu. Jadi kalau nama baiknya tak boleh dihancur-hancur. Kalau sanksinya, yaitu urusan Allah. Maka Allah beri sanksi, tapi Allah tak merusakan nama baiknya. Mau kita nikah, kun korol berdasarkan lah ya ada, mau nyen kasar nyeker betul. Nggak senyaman lah odi. Kecacah kawan nggak mau. Nikah ilaknat. Saya betul saya caca nikah ilaknat. Wal khamisatu anna laknatullahi alaihi kainun kadhibin. Tak bisa menghadirkan saksi, tunggu laknat Allah. Jabentaan orang yang zina sampai kiamat tak kira bisa. Mohon atau agama. Karena tak ngerti ke agama. Caca bersahabat. Engkau ngerti ke TV. Engkau munyinya bani gede. Ini sini kau nikah atau agama. Lah itu melindungi nama baik. Tak usah saya cukup sejarah dohir orangnya baik ya baik. Saya nikah. Pada bulan bungkan beri ulutong, beri jalan tong, abu jeruk, kakak. Tak usah pikir. Itu secara biologi jeruk pria dari sel saraf sebodoh dulu kan bukan ngenyot ke jalan tong. Berarti ngekan jalan tong. Sampai mati tak kira nakal. Termopenter. Cuma termopenter. Agama ini kebanyakan dari akal. Ulama kalau banyak aku ya kan. Kayak orang yang sudah ngerti sebelum dia kan. Pas ngocak ulama juga bisa salah. Tak dengar. Seorang mahasiswa di kampus ngocak. Relatif kebenaran itu relatif apa nih jangan dulu. Iya pun tak ngerti ke rumus secong yang ucap relatif jangan dulu. Ini kepada kamu. Jadi Kak Dito penampilannya mana? Nahkum bidawahir wallahu ya'lam bisawab. Syarat pertama
money politik itu syaratnya 3. 1, yang mencalonkan harus bukan penjahat. Syarat yang kedua apa? Tak boleh neremah lebih dari situng calon. Cok saya tapi kapan nilai sendiri partai A, tak usah dari masuk B. Tapi pas sampai telok masuk, ya haram tapi telok. Beda bicara berani situng suara pas boleh telok. Kan tak bisa. Berarti syarat berarti di langsung dari menyatakan kita kok pada seranya kan. Nikah kan dia nggak ngerti pas kan apa mau ngaji lu mau lihat uang haram nah apa? Cila kalau cak haram tidak teri. Sekat pindah ocan itu betul betul rujuknya apa apa? Tak mungkin kalau main tak ada rujuk. Aja-aja seroban tak ada rujuknya. Bal tak ada rujuknya. Kota Ronaldo somisi tak ada rujuk. Mana pun tahu ke mahkamah dan tak kalau nak kita tamah kan sana. Apalagi masih ikhtilaf fikih itu hampir semua hukum fikih itu kaulan. Cuma kita Bidayatul Mujtahid Rahmatul Ummah Al-Asbah wan Nadhair. Hampir tidak ada satupun hukum dalam fikih itu satu hukum. Lirboyo itu kalau basul masail. Telok tegeran halal haram nggak tengah nah antara halal dan haram. Sampai tak boleh beli kita hasil basul masail lirboyo ini kan. Kan mampu ibu belum untung lirboyo, bawakan hasil basul masail. Tak boleh, Bang. Kenapa? Karena tidak ada basul masail yang pernah satu hukumnya. Dari dahsyat usulul fiknya anak-anak lirboyo. Terus pada Rabu syarat nomor telok napa? Kau tu pilih ongku. Mereka baru halal. Mungkin kalau habis nomor telok haram. Apakah organ itu boleh begitu? Oh fikih membolehkan. Yang dilarang para kiai itu yang dilarang agama. Oh agama tidak melarang. Silakan. Masalah money politik. Terakhir penutup. Terus warga NU itu harus memilih nomor berapa? Dari nomor 1, 2, 3. Sanika kita menunggu Syahya. Goblok namanya. Kalau ada warga NU menyerahkan negara ini kepada orang yang mengatakan Pancasila itu haram, tauhid, goblok itu namanya. Goblok. Masyarakat ini kesenika. Kalau memilih calon melihat orangnya, ya bahaya itu. Nanti siapa yang menang debat akan mengalahkan yang kalah. Tak bisa melihat siapa yang mendukung di belakangnya. Lah, ini politik. Tidak mungkin pertarungan politik nasional ini tidak ada intervensi asing dari seluruhnya, dari ketiga-tiganya. Tidak mungkin ada satu calon bersih kemudian yang dua kotor. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak ada hari ini yang bisa melawan rekayasa Yahudi. Rekayasa tertinggi Yahudi itu aristokrasi of money, kekuasaan uang. Tanpa uang hari ini tak mungkin menang dia. Tak masuk akal. Mohon bodoh orang setong ngocak, fan ngocak, ini bersih. Tak mungkin, tak masuk akal. Politik sekelas pilpres itu bagaimana bisa bersih? Saya saja bermain hanya di tingkat cabang ketika masih kuliah. Di PB, pemilihan ketua PB organisasi Gulenika ikut campur. Israel sama Tel Aviv itu ikut campur. Anak-anak mahasiswa ikut campur. Luar negeri ikut campur. Pemilihan teman-teman saya di pusat waktu itu, luar negeri itu ikut campur. Tak mungkin. Jadi mau beli calon-calon ketua mereka main kasih. Kan lo tahu kah hukum maka orang saya ngocak haram tak tahu hukum. Biasa orang ilmu sekoni ini ketat, bawaannya ketat. Kan ilmu sekoni. Idasda dafiqhul mar'i kullu itaruhu. Ilmu orang ini kau sajian banyak, sajian taknya lagi orang. Ini kau ilmu dalam banyak. Jadi tahu tak ruang. Nak kita beri oleh, nak kita tahu tak oleh. Iya nak bisa oleh baik. Nyaman. Beri keberapa? Iya. Dia tak tahu siapa mau tahu. Tanya beri. Itu warga itu. Jadi khitoh itu wajib berpolitik, tapi dengan yang terhormat. Yang terhormat itu yang tidak haram. Kan jelas hukumnya tidak haram. Terus kemudian memilih yang mana? Pokoknya yang tetap mendukung Pancasila dan Ud 45. Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Indonesia, Nika pun. Tak mungkin negara mengalihkan gula negara saya. Nika tak mungkin. Gula hanya menyampaikan konsep secara umum saja. Apakah dari ketiga-tiganya itu ada yang arahnya kepada tidak mau? Kalau orangnya semuanya mau, tapi kalau rombongan-rombongan di belakangnya itu ada yang tidak mau itu. Saya tahu, videonya ada, buktinya ada. Orang-orangnya saya tahu. Ngomongnya apa di Twitter sudah saya rekam. Ada.
Ya, derma orang itu ngetek badai. Tak gampang, forum-forum ini kan sensitif. Ini kan bisa direkam, mungkin yang hadir ini ada BIM, tidak bisa saya menyampaikan. Ya aku tepi kopi aja tidak mikir. Enggak bahaya. Loh. Ini kayak gini. Ini kan. Ini kan para ramu. Mohon gula pribadi, saya tak estetik. Saya penting cek bawa Pancasila Saudi 45. Lalu saya raba itu. Apa? Lalu ada aku. Tak kuno to calon nak hebat tu. Akan tak berusia. Tak lah kapi. Lalu ada aku. Mana tanya presiden saya hebat kan gula. Saya betok ni kan mulai dipakai mau sampai Jokowi ni kan. Kursi nomor 4 saya Gus Dur. Makin yang 2 tahun sampai kiamat berokan. Dua ni. Oh ni. Nika senang itu Gus Dur ni kan. Nika saya cerita saya nonton dari lantai itu sampai ke lantai 2 ng PW Jawa Barat. Saya cerita. Nikah Gus Dur nikah tebu para kiai tahun sangat belu. Negara kita itu akan diurai. Ibarat sebuah rumah sudah disirami minyak di sekelilingnya. Dan nanti akan ada 4 orang perokok yang akan membuang bara puntung rokoknya ketika ada angin berhembus. Dan saya kalau mau aman Indonesia ini tetap utuh, tidak terurai, tidak menjadi makanan negara-negara barat, harus saya presidennya. Dan saya memang akan jadi presiden, tapi hanya 2 tahun. Habis itu saya akan dijatuhkan. Tugas saya yang 2 tahun itu hanya meminta 4 perokok ini untuk tidak membuang puntung rokoknya di Indonesia. Yang 4 ini, satu ada di Amerika, satu ada di Swedia, satu ada di Prancis, terakhir ada di Israel. Yang paling bulat ke saya yang di Israel ini. Nah, 2 tahun kok bulan Korea. Mari jadi ya, engkau yang bekerja Indonesia hari aman, engkau tak ekspor pahlawan karena tak sampai terbakar. Mau engkau kuntur wajana pahlawan, detik dulu berkata non, apa kena kok tinggal di dia. Tidak ada orang bisa seperti ini kalau bukan Gus Dur di seluruh dunia. Bisa ngatur terbakar apa aja. Hebat kan? Tahu cara namatain. Dan ini bahasa tingkat tinggi metafora, majazi semua ini. Nah, Masya Allah beliau. Tidak ada yang seperti dia. Konghucu dijadikan disebutkan bangsa surah di gereja. Iki sila itu macam liberal, sekuler, tak ngerti agama. Cuma akibatnya. Kalau bukan Konghucu itu banyak agama resmi, Presiden Cina membolehkan orang Islam naik haji. Sebelumnya tidak boleh. Begitulah. Ini barangkali bisa dimengerti maksud saya yang terakhir ini. Sangat mengharap bulan. Kula tak oleh saya di magamah. Tapi kula seijin nikah para kiai sekarang sedang berjuang supaya selamat Indonesia nikah. Politiknya kene siasa aliyah samiyah, bukan siasa safaliyah, bukan politik praktis. NU tidak menyuruh warganya berpolitik praktis. Soal mau, yang penting tidak haram, ya silahkan. Tetapi kita harus punya visi ke-NU-an di dalam menjaga negara. Gunakan hak politik kita untuk menjaga yang ditanam para muassis di negara kita. Tetapi sebenarnya tak kira bisa kalah. Karena seperti kan KUHP yang ada di negara kita itu kan di bawah Belanda. Tahun 99 hadir tokoh besar hari ini tak sebutin itu, tetapi bukan itu. Di Pamekasan dia teriak-teriak akan saya kembalikan 7 kata sila pertama itu. Itu jelas sudah. Jelas orangnya. Terus kemudian dia bilang karena KUHP-nya negara kita itu KUHP-nya produk orang kafir, bawaan Belanda. Dia bukan ahli sejarah. Kita pun dia tidak mendalam dibanding kita. Ternyata KUHP yang ada di Indonesia memang dibawa Belanda, tapi dari Itali. Itu bukan undang-undangnya Belanda, itu KUHP-nya Itali. Itali itu ambil dari Madinah. Madinah itu bikin dari kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik 7.000 hadis. Ini ternyata ditakdirkan masuk ke Indonesia Al-Muwatta. Masya Allah. Jadi KUHP. Kemudian UUD 45. UUD 45 nikah persatuan antara agama dan nasionalisme dan kebangsaan. Religius, nasionalis. Jadi kita negara yang memiliki 2 basis sekaligus. Basis agama, basis kebangsaan. Satu-satunya di dunia. Tidak ada. Kenapa Palestina itu pecah antara Hamas Fatah? Hamas menginginkan agama, Fatah menginginkan nasionalisme. Sampai sekarang Indonesia sebelum merdeka sudah selesai. Kiai Hasyim Asy'ari itu merumuskan pemikiran negara menyatukan antara agama dengan nasionalisme. Nasionalisme yang di sini adalah Res Politika dari Ernest Renan, seorang filosof tata negara dari
dari Eropa, tapi diambil separuh, disatukan. Ternyata Ki Hasim itu sangat menguasai ilmu-ilmu di luar Aceh. Kemudian 1915, 1926 NU berdiri, 1935 NU mengadakan muktamar di Palangkaraya, sepakat akan menjadikan pemikiran Ki Hasim Asy'ari yang 1915 itu menjadi dasar negara, dan namanya negaranya Darussalam, bukan Darul Islam. Jadi ini bukan negara agama, tapi negara beragama. Bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Tak bisa kita disebut tak beragama, tapi tak bisa disebut negara agama. Kalau ada yang memperjuangkan khilafah, itu tidak wajib. Khilafahnya wajib, sistem khilafah tidak wajib. Tidak ada dalilnya sistem khilafah, dalilnya khilafah jelas ada. Kita khilafah, tetapi negara kita tidak sistem khilafah. Sistem khilafah dan khilafah tidak sama. Yang diperjuangkan mereka bukan khilafahnya, sistem khilafah. NU memperjuangkan khilafahnya. Allahumma arham khulafai, kata Rasulullah. Nah, terus dia kasih kutu jaga. Karena Pak Gula ajar tadi kan, dia kasih kutu jaga. Akhirnya 1945 Indonesia merdeka dipakai. Tapi di timnya 9-nya BPOPKI yang merumuskan dasar negara ini tidak ada Ki Hasim, tapi ada anaknya Ki Hasim, namanya Ki Abdul Wahid Hasim, yang bawa pikiran Ki Hasim. Ternyata orang Kristen Hindu Buddha setuju dengan pikiran itu. Oh iya, setuju. Ini yang disebut perjanjian agung oleh Imam Amin. Bahasa Arabnya An-Nisaqul Walid, perjanjian yang agung. Kalau perjanjian kita dengan Allah itu ada di alam sebelum alam ini diciptakan, di zaman azali, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu al-misaq kita dengan Allah. Al-misaq negara Indonesia itu sudah selesai 1945. Ya karena sudah berbentuk kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan lain. Namanya itu membentuk negara di dalam negara, itu namanya pemberontak. Makanya ketika PAN Islam itu muncul, DITI, Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia, cita-citanya EI, Negara Islam Indonesia, Sekar Maji Marijan Kertosuwiryo di Bandung itu, yang menjelma menjadi Pondok Az-Zaitun sekarang, menginginkan negara Islam di Indonesia itu tertolak, dia terbantahkan. Karena keramat pemikiran Ki Hasim ini. Ternyata UUD 45 nikahku di aku ini 5 tahun. Dari Pak Lema, 4 tahun sampai Pak Sana. Angkui selama 9 tahun, Pak Karno bentuk badan konstituante untuk mencari undang-undang pengganti UUD 45. Arapat 9 tahun tak nemu buntua, karena buntua dan itu tapi Allah Ta'ala. Karena pun izin pun di Ki Hasim. Akhirnya Ahana Sution dari Sulawesi Sumatera itu mengusulkan kepada Pak Karno, Pak, ini negara bahaya tanpa undang-undang, sebaiknya membubarkan saja badan konstituante itu, kembali saja ke UUD-nya Ki Hasim Asy'ari. Oh gitu ya, Ibu Baraki. Keluarlah dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 59 di Jogja. Apa isinya? Saya bubarkan badan konstituante, Indonesia kembali ke UUD 45. Tapi yang sudah kembali dong, mau tak kembali demak bagi dah. Mulai tahun 49 yang kui sampai makin mengalami penentangan dari PKI, dari kelompok Islam kanan yang tidak paham maksudnya. Semakin terakhir, pernah ada dialog besar antara pengurus kita di pusat dengan pengurus sebelah, saudara, tetapi berbeda pemahaman. Ketika ditanya oleh pengurus kita, Pak Kiai, saya mau tanya, apa Indonesia menurut organisasi sampean itu sudah syariah apa belum? Tak bisa menjawab. Kalau dia bisa bilang belum, nanti disodorkan bukti-buktinya. Kalau dia bilang sudah syar'i, tidak perlu disyarikan lagi. Kok Anda teriak-teriak mau mengembalikan 7 kata, mau menerapkan syariat Islam di negara bersama? Kalau syariat Islam diterapkan di sini atas nama negara, itu akan menghilangkan kebebasan beragama. Padahal Allah bilang bebas, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tapi abli ka abadi bi kafi. Saya laksanaki. Apa caan beli apa caan negara? Mau negara? Rok hukum Allah nikah, pas negara nikah, detik agama, pas akhirnya mau melanggar hukum negara, melanggar agama, tidak ada lah ikrah fid din. Akhirnya orang-orang di timur sakit hati. Buat apa gabung lagi dengan Indonesia? Itu sudah miliknya Islam. Saya mau memisahkan diri. Pecah Indonesia. Dan kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam Indonesia akan memecah belah. Ini jangan menang 2024. Kelompok ini jangan sampai menang. Yap. Demi Allah saya bukan demi uang. Demi Allah, bukan demi uang. Ini kan para anak muslim. Nah ini rangkaian panjang pemikirannya supaya kita punya pemikiran yang jelas. Kenapa harus jangan kelompok yang. Tapi ini bukan calonnya, orang di belakang calonnya. Kenapa Fakhri Hamzah itu kan bilang begini. Saya ditanya, kenapa Bang Fakhri mendukung ini? Loh, saya tanya balik, kenapa Anda tidak mendukung ini?
Saya mendukung ini karena saya tahu orang-orang di belakang mereka siapa. Saya tahu siapa yang akan merdeka nanti. Saya tahu siapa yang sudah banyak mengumbar janji dan terikat tanda tangan. Siapa yang akan diatur oleh orang-orang di belakang nanti. Saya tahu. Bagaimana Indonesia di tangan gumbong-gumbong di belakangnya itu. No. Orang alim nikah benih si asurbanan. Maki pengurus Indonesia asal kok telang. Tapi ilmu na pote. Jadi kayak tolong jangan sampai salah paham. Mohon dipahami maksudnya. Mohon dipahami betul-betul. Jangan jeding negara ini jeding dari debat-debat dakwah. Cok kolon si gotong, pasirkan bagus. Kolon saya bisa cak Arab, Abu Jahal cak Arab iya berarabu. Padahal loncong ilong Abu Jahal ini. Sorry Pak Pahamaki maksudnya, Pak Pahamaki. Ini bukan persoalan sepele, bukan saya milih apa, saya milih siapa. Tunggu dulu, kita ini apa artinya? Ini kiai kita mengarah kemana? NU, Kiai Hashim itu bikin apa di negara kita ini? Akhirnya apa? Dari UUD 45 ini kan lahir Pancasila, 5 dasar. Dasar pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu dulu aslinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini Pak Karno saja tidak berani menetapkan dan membuang. Akhirnya Pak Karno menghadap Kiai Hashim. Menghadap Kiai Hashim bertanya, Kiai, 7 kata ini apa mau diterapkan? Artinya Kiai Hashim mun ilmu nage ini kan pakun mikir yujuk syariat Islam. Oh, itu terapaki. Apa tuh lidah? Umalam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Tak baca dulu maksud terdaun apa? Tak baca asbabun nuzul. Tapi Kiai Hashim ini kemarin Nika jawab senikan, tunggu saya 3 hari, Pak Karno. Iya. Akhirnya keluarnya ke istikharah, buat malam, sholat 2 rakaat, sholat istikharah, tapi pakai 2 rakaat sekalikan. Setiap rakaat nikah, depak kapolbul fatihah, iya dengan mudu ya kena sain, kalau ego cepet tombol 1000 kali. Jangan negara, menyangkut keselamatan umat selama-lamanya. Sampai waladhdallin amin rakaat pertama Al-Kahfi Pak Meletup. Rakaat kedua mari waladhdallin amin surat At-Taubah Pak Meletup. Mendeng waktuna. Orang buat ini kan bisa melipat waktu. Bisa melipat bumi. Nah, dulu dalam perhatian ada karena ayah puja ke Mekah. Tapi pada buat sok-sok. Pun selengkaan. Cek bumi ketampe. Waktu bisa. Untuk sampian. Setelah waktu tak mendeng kayak tengah tak kelar. Surah kejeng dulu apa itu kata itu. Kalau malam berada jawaban di langit Pak Karno panggil Kiai Hashim dan nak Eki kata nama kayak buang pas semakin muncul keinginan mengembalikan istikharah gelun tandingi kedua istikharah nah tak bisa runtuh ini kekuatan langit Indonesia itu kekuatan langit karena ajaran Rasulullah sudah dititip ke bumi Indonesia di Rasulullah ke Sunan Ampel tiba ke Indonesia tentang ajaran dia karena tentang ke bekal tak malaki berlaku ongku Wahabi Wahabi ini kekun arsa Islam, arsa juang ke Islam. Wahum yasabun ala syai'an. Ala innahum humul kadhibun. Tebun ulama dari Mesir. Makanya nang organisasi konferensi Islam internasional di Chechnya, seluruh ulama-ulama dunia menyepakati Wahabi itu di luar Islam. Untung Syekhul Azhar, Grand Syekh dari University Al-Azhar Kairo Mesir mengatakan ana bari'un minha. Sehingga Wahabi ini ke Islam. Njak kota orang keputusan oke jadi ke Islam. Ini kenapa lah dia di bari. Untung Syekhul Azhar ini ada bu anda bari'un minha. Saya lepas dari itu. Jadi kayak toh dari para ulama panduan-panduannya supaya kita itu lillahi ta'ala di dalam berjuang dan tolong jaga pemilu 2024 ini dalam khitoh NU. Jadi siapapun yang jadi presiden tak masalah, yang penting dia tidak ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia sebagai negara maksudnya, jangan salah paham. Karena tidak ada kewajibannya di Quran, di hadis tidak ada. Sebagai negara itu tidak ada. Sebagai pribadi ya jelas senega cek salah paham. Mun pas sebagai negara itu wajib. Tak di Amerika berapa negara yang dosa? Tak pas pada tak Indonesia umat Muhammad di Allah kan tabun Allah umat hadi umatun mahrum tabun Nabi Muhammad. Konsep itu kemuka saja amin Amin. Salam dan kemudian wallahu a'lamu bishawab.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.